Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui atau bertemu lagi di programnya Mangkaleng. Dan kali ini ada di segmennya Ruang Tengah. Tentunya hari ini adalah sesuatu yang berbeda. Di samping kanan saya sudah ada teman ataupun kawan lama saya. Ada Mas Wahyu ya. Nama aslinya Mas Wahyu apa? Wahyu Arya. Wahyu Arya. Apa kabar Mas Wahyu Arya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum seharusnya sapa dulu assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Soalnya udah pakai peci. Oke, tentunya seperti biasa ini disampaikan di segmennya Mangkaleng. Untuk di ruang tengah ini adalah programnya diskusi. Kita akan berdiskusi mengenai tentang dunia digital ataupun teknologi begitunya. Bukan ngaji jurumiyah ini ya? Bukan ngaji jurumiyah. Oke. Karena selama ini begitu. Ini sorry sambil ngerokok nggak apa-apa ya, kita santai aja. Karena memang di programnya Mangkaleng. Selama ini saya melihat beberapa beberapa aktivitas manusia gitu, masyarakat ya dihabiskan dengan dunia digital ini Kang Wahyu. Ya. Saya rada bingung gitu. Apalagi untuk hari-hari ini gitu, banyak teman-teman ataupun karyawan yang di PHK, yang dirumahkan, itu semuanya pada memanfaatkan dunia digital. Kalau misalnya ngomong kasarnya jualan tangkil ya, jualannya lewat medsos gitunya. Online shop gitu ta. Tah memang kunahan sih lebih berpengaruhkah untuk dunia digital gitu? Saya mah lebih bingung karena gianya Kang Wahyunya. Sorry nih capur, nggak apa-apa ya. Paham, tapi saya paham ya. Gini, kalau memang saya sih lebih mungkin karena awalnya lebih yang fakta-fakta aja yang real gitu. Kalau menjual delan mah gitu langsung ke warung ngejual delannya. Kalau ini kan lebih ke dunia digitalnya ya, ke online-nya gitu. Memang lebih mengaruh besarkah apa gimana itu Kang Wahyu? Ya. Kalau saya amati, memang kenapa online shop itu berkembang sekarang ini karena memudahkan jalur pendistribusian dari penjual langsung ke pembeli. Oh gitu ya. Ya, jadi lebih langsung. Jadi, ya. Dan sebaran pasarnya, pasar pembelinya lebih luas kan. Ya. Kalau kita misalnya di pasar Rau, jualan baju, itu yang beli paling-paling kira-kira orang Kasemen, orang Cinanggung, atau Ciomas lah ya, yang rada jauh ya, atau mungkin Pulau Tunda lah. Iya betul. Ini yang belanja tahu. Iya karena tapi memang karena online, karena online ini itu orang Serang bisa menjual barangnya, bisa menjual baju itu sampai ke Tanjung Priuk dan tak terbatas gitu. Luar biasa jauh ya. Lebih jauh jauh ya. Tinggal daekna gitunya. Tinggal ngirim paket. Tinggal daek ngirim paket lah gitunya ka teu kurir gitu. Mohon. Jadi lebih luas. Aya cara-carana gitunya. Betul. Mohon. Nya abdi mah can pernah gitunya ya orang kampung ya. Sama lah. Oh iya gitu. Eta kumaha sistem atau teknikna gitu. Orang misalkan ngajual apa kumanya. Ya, kalau mau jadi penjual di online shop tentu daftar dulu ya. Ada beberapa platform yang memungkinkan teman-teman yang jualan di online shop itu bisa menjual barangnya. Terregistrasi, daftar dulu. Kemudian mencantumkan identitas jelas, produknya ada. Jadi tidak hoax ya, tidak menjual barang-barang palsu dan lain-lain. Nah, itu bisa dan itu sangat mudah daftarnya tanpa biaya sama sekali. Mudah sekali bisa, ya. Gitu. Jadi betul. Sistem penjualannya dan harus dicatat. Penjual online itu mereka tidak sewa ruko dan tidak sewa toko. Jadi dana yang harusnya dialokasikan untuk sewa tempat itu tidak dikeluarkan. Bisa untuk membeli produk lagi dan memperbesar jangkauan jualannya gitu. Gitu ya. Karena memang yang saya tahu nih kalau misalkan kita berjualan di pasar, ya tadi itu ya harus nyewa toko, ruko gitu ya. Nah, kalau online shop kan kita di rumah aja. Di rumah aja, tidak. Artinya gitu. Tapi kalau misalkan itu ada biaya atau pajaknya gitu enggak? Mungkin ada perhitungannya. Karena kan ada. dengan biasanya si pembeli itu dia juga selain membeli produk, dia juga membayar ongkos kirim.
betul. Ongkos kirimnya dibayar oleh si pembeli. Atau ada juga kebijakan misalnya ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual. Nah itu. Kalau untuk kuota nih, kalau misalkan kan di ruko-ruko itu ada tempat tapi dia tergantung kuotanya, misalkan aduh ruko sebelah blok A blok B itu udah penuh, nggak bisa lagi ada orang yang jualan di sini gitu. Nah kalau untuk di media digital ini apakah kuotanya terbatas atau gimana ya? Tidak terbatas. Tidak terbatas malah terbatas. Ya. Kayak Tokopedia nggak terbatas ya, siapa aja. Siapa saja. Dan kan langsung dijelaskan di situ ketersediaan stok barangnya sudah disediakan di situ. Jadi ketika ada tulisan di situ ready stock berarti kita bisa order itu. Dan ketika stok habis di situ sudah dijelaskan stok tidak ada, habis. Dan kita bisa selektif di situ memilih harga, spesifikasi barang, sampai bisa juga kita lihat dari komentar-komentar pembeli. Jadi jangan sampai istilahnya beli kucing dalam karung. Iya betul. Kalau bintangnya baru 1 ya itu kita harus waspada. Gitu. Bintangnya 2 juga masih waspada. Kalau udah bintang 4 dan 5 itu biasanya sudah terpercaya. Tah kelan ari bintang teh naon tanya bintang. Bintang itu peringkat yang diberikan si pembeli terhadap si penjual, gitu kan? Tingkat kepuasannya. Kualitas tokona gitu bagus atau tidak gitu nya. Kemasannya baik misalnya, terus barangnya cepat sampai. Ada juga tuh komentar-komentar biasanya yang beli itu ini lama banget nyampenya, kemudian hasil produknya tidak sesuai dengan gambar dan lain-lain. Itu bisa jadi tolak ukur salah satunya. Oke, selanjutnya nih Kang, saya teh bingungnya. Meureun sigana teh banyak orang ayeuna teh cicing di imah gitunya, diam di rumah tapi bisa menghasilkan uang dengan jualan gitu. Saya ngira nyupang, ternyata bukan ya. Bukan. Mangkali mah teu apal. Bukan jaga lilin. Bukan ya, sanes gitunya. Bukan jaga lilin. Ternyata memang ada pekerjaannya memang dikerjakan secara digital. Secara digital dan itu sekarang susah sudah sesuai dengan instruksi pemerintah untuk bekerja dari rumah. Work from home. Jadi apapun kita bisa kerjakan dari rumah. Salah satunya ya ini bisnis digital, baik itu membuat konten, konten kreatif atau jualan dan lain sebagainya. Jadi sangat memungkinkan dikerjakan dari rumah. Geus canggih ayeuna namanya. Canggih. Dunia teh udah bisa canggih. Sambil ngomong, bisa sambil nungguin sawah sambil bisa selagi gitu ya? ada internet. Selagi ada internet ya. Dan kuotanya cukup. Internet eta memang modal utama atau kumaha eta internet? Ya, sekarang internet ini jadi modal. Kalau dulu kita sewa tempat untuk bisnis dan lain-lain, sekarang internet sudah jadi memudahkan itu. Jadi memang harus dimanfaatkan internet itu karena memudahkan pekerjaan banyak hal gitu. Mulai dari dagang, membuat konten kreator, bahkan sampai sekarang itu kan siswa itu belajarnya dari rumah, Kang. Oh gitu. Jadi belajar dari rumah. Online ya. Online sistemnya. Walaupun ini kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah terjadi pembelajaran jarak jauh, terus belajar dari daring ya, dalam jaringan. Jadi ke depan memang kelihatannya kita harus terbiasa dengan pola-pola digital. Baik itu belajar, mencari nafkah dan lain-lain. Dunianya memang lebih mindsetnya lebih ke arah sananya gitu ya. Nanti ke depan kita terbiasa dengan dunia digital itu. Makanya ada istilah nanti kan new normal life. Nanti new normal life ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi orang dari jauh sana bisa difasilitasi dengan media sosial, dengan komunikasi digital, Kang. Iya betul ya. Tapi ya seberapa jauh dunia teknologi, dunia digital itu lebih bisa dipahami atau dimengerti. Jadi kieu nya. Urang teh pengalaman kamari gitu, ieu mangkaleng teh gaduh anak hiji gitu nya, putri. Eta teh usia 2 tahun. Ningali HP ayeuna mah geus bisaeun gitu, mencet kembali dipencet tombol gitu ya. Itu bisaeun tah. Tah urang teh bingungnya, ari dunia teknologi teh memang gampang banget untuk dipahami gitu. Kok anak kecil aja udah bisa meureun ningali kana kolotna ketika mencet kembali ieu, mencet oke ieu misalkan gitu nya. Buka YouTube. Gitu. Bisa. Itu memang gampang banget dipahami apa gimana nih menurut
Kang Wahyu kira-kira? Karena menurut saya dunia dunia digital ini sebenarnya dunia yang diperuntukkan untuk generasi Z ya sebenarnya, generasi Z. Kalau saya nggak tahu nih generasinya apa ya. Iya. Y mungkin atau kalau alfabet itu paling ya belum nyampe Y kayaknya, masih ya jadul lah. Iya betul. Tapi kalau yang sekarang ini generasi-generasi yang dilahirkan di tengah situasi keluarga yang sudah melek internet. Oh gitu. Bapaknya di rumah gitunya. Ya. Makanya ada plus ada minusnya generasi ini. Nah, entah kira-kira tah. Ya, plusnya mereka sudah bisa melek digital. Betul. Bisa mengakses informasi dari mana saja dengan bentuk-bentuk yang lebih variatif dan menarik. Kalau kita kan dulu mah ngaji amil teh beneran amil gitu ya. Jurumiyah beneran jurumiyah. Kalau sekarang itu bisa lihat YouTube. Pembelajarannya bisa dari mana-mana. Betul. Ya. Nah, itu keuntungannya bisa mudah bisa mengakses apa saja informasi. Tapi ada juga yang jeleknya, kekurangannya. Kekurangannya dunia digital ini walaupun kita dekat, kadang suasananya tidak hangat. Dalam artian begini. Yang pasti nih meren apa ya ini juga saya alami kalau di rumah. Ya gimana? Emaknya megang handphone, bapaknya megang handphone, anaknya megang handphone. Nah, tiga-tiganya asik dengan handphone masing-masing. Jadi nggak ngobrol langsung. Nah, ini paradoksnya. Kenapa? Goreng ya tanya. Iya, jadi seolah-olah asik dengan dunia sendiri gitu benar-benarnya. Karena dunia tadi tehnya. Iya, padahal kan teknologi itu, teknologi komunikasi itu kan sejatinya diciptakan untuk menghubungkan orang, silaturahmi gitunya, ngobrol dan lain-lain, jaga hubungan keluarga gitunya. Betul. Ternyata yang kejadian di kita justru teknologi atau teknologi informasi ini menjadikan kita malah renggang dengan orang. Iya betul. Pantesan misalnya hoax, disusupi misalnya ya karena asik sendiri tadi dan macam-macam. Nah itu madaratnya lah. Ada madaratnya. Pantesan we mangkaleng teh ulin ka dieu teh seueur di pinggir jalan jelema anu pajojong-jojong we jeung HP gitu. Iya. Tadi bagi kenek jeung supir jojong-jojongan bae. Penumpang lagi jojong-jojong bae gitu. Karena memang tadi itu ya mempengaruhi oge ya. Berpengaruh ya betul. Untuk kehidupan sehari-hari. Kira-kira pandangan solusinya agar tidak terjadi seperti itu kira-kira kumahanya? Ya kahiji jahesa ditinggalkan kan gitu. Betul. Susah dihilangkan. Apalagi gitu. Saya takutnya menjadi budaya, menjadi kebiasaan pada akhirnya gitu. Kira-kira ada solusi? Ya kembali lagi kepada dirinya masing-masing ya. Ya solusinya kembali pada diri masing-masing dan sebenarnya kan sudah ada rambu-rambunya. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Jadi proporsional saja. Kapan waktunya kita berinteraksi dengan medsos, kapan kita berinteraksi dengan keluarga. Walaupun ini terus terang saya sendiri sulit menerapkan itu karena terlalu asik karena medsos itu ternyata dia punya efek alienatif. Jadi seolah-olah kita tidak sadar sedang berada di mana dengan siapa. Jadi kayak orang mau reunian, janjian mau udah dari sebulan lalu. Begitu kumpul reunian, semuanya pegang handphone dan nggak saling ngobrol. Benar terjadi ya. Kejadian. Makanya sebenarnya mah reuniannya cukup dari kalau caranya begitu kan cukup dari online aja. Online saja. Iya, betul. Tapi karena memang merasa ketika online itu ada yang merasa ada yang kurang gitu ya. Betul. Pengen ketemu, tapi ketika setelah ketemu pajojong-jojong selfie diposting ke Instagram, akhirnya saling komentarnya di Instagram bukan ngobrol. Oh iya betul. Jadi pernah mengalami juga ya. Sangat hari itu ya. Bahkan gitu. Perayaan Hari Idul Fitri kemarin mungkin bersama keluarga gitu. Betul. Nah, pada akhirnya kan ketemu keluarga yang dari mana gitu ya. Iya. Pada akhirnya kita ngobrolnya tetap di situ. Tetap di media sosial ongkoh gitunya. Padahal udah jauh-jauh nembus PSBB. Iya. Mengorbankan waktu, biaya, tenaga, tapi begitu ketemu ya kita saling asik dengan dunianya masing-masing.
Tapi kira-kira Kang Wahyu ini percaya nggak ada beberapa persen orang atau masyarakat Indonesia yang hari ini tidak bisa mengenal sama sekali dunia media sosial, dunia digital lah begitu. Percaya nggak gitu? Ada beberapa. Percaya, ada saja ya pasti. Karena ya. kan kejadian kemarin misalnya ada kebijakan siswa belajar di rumah dengan menggunakan internet ya, dengan belajar di rumah, mengakses pembelajaran melalui daring. Ternyata memang ini tidak bisa diterapkan ke semua daerah. Oh, gitu. Ada daerah-daerah yang memang secara infrastruktur dia memang belum ditopang dengan jaringan internet yang bagus. Nah, ini kendalanya pembelajarannya. Iya. Dan kedua, kita ini kan dari berbagai macam latar belakang ekonomi. Ada yang kuat beli pulsa, paket internet, ada betul. Juga yang tidak. Makanya ini juga kendala. Nah, di tengah masyarakat kita memang variatif. Ada yang mampu, ada yang tidak. Sehingga memang kalau memang ada masyarakat yang belum terjamah internet misalnya, ya memang ada dan di kita ada dan itu memang terjadi secara real di depan mata kita. Iya benar banget, karena kemarin juga pengalaman saya bertemu dengan salah satu orang gitu, bapak-bapak. Dia adalah salah satu pedagang es cincau gitu kan. Nah itu dia boro-boro bisa saya kasih komunikasi atau dengan media sosial. Kok di telepon ABG nggak bisa karena tidak memiliki handphone katanya dan tidak mengerti. Dan lucu-lucu kejadiannya kan. Iya. Ada misalnya anaknya karena tidak boleh pulang ke kampung halaman kemarin karena corona ini. Anaknya saking kangennya video call. Nah, si bapaknya di kampung diangkat video callnya tapi tetap baik ditempelkan kanan celi gitunya. Jadi yang kelihatan itu hanya telinga gitu. Iya, betul. Nah, itu kan keterbatasan dari Karena ketika melihat gambar di handphone meureun aneh teh sih gana ya, aneh ya. Iya, belum terbiasa. Karena yang kita itu kan yang namanya telepon itu kan pasti di telinga. Di telinga gitu. Karena yang mendengar suara. Tapi ini mah gambarnya nempel ke sini ya. Nempel. Si anaknya melihat telinga bapaknya. Yang kelihatan anak ya cuma ini telinganya. Kocak. Oke, tentunya itulah bahasan mengenai dunia digital. Tentunya seperti itu ya. Mungkin banyak berkembang hari ini tentunya. Nah, mungkin saya juga sempat berpikir bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat ataupun teman-teman yang hari ini belum bisa mengenal di dunia digital gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya mampu ke depan mampu lah. Karena memang kita di dalam tanda kutip dipaksa dalam situasi harus mampu memanfaatkan ini dunia digital ini. Ayeuna abdi bade ngadiskusikeun masalah mengenai new normal cenah. Jadi teu ngarti eta new normal eta naon. New eta cenah mah bahasa Inggris gitu. Baru lah mun teu salah mah cenah. Kumaha eta tah? New itu baru, normal itu jadi tatanan kehidupan baru orang lebih makan. Oh, jadi maksudna urang teh kudu hirup baru apa kumaha maksudna teh teu ngarti urang teh. Kumaha eta teh? Kalau kalau hidupnya mah ya sama-sama juga. Cuma ada kebiasaan dan perilaku yang harus berubah. Misalnya dengan pola komunikasi jarak jauh sudah terbiasa dengan itu. Tidak lagi menggelar kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang orang banyak. Jadi kalaupun terpaksa misalnya ada hajatan yang biasanya ngundang 3.000 orang, wayahnya ini mah 300 atau 50 orang saja. Kayak begitu. Terus di luar sana kebiasaan kita kan nggak terbiasa pakai masker karena pengap gitu kan. Udah mah ini jadi napas kita rada ini. Nah, cuma harus terbiasa sekarang karena kondisinya masih kita ini terutama di Banten ya. Angka pemaparan atau terpapar virus corona ini masih cenderung naik. Kabupaten Serang yang dulunya hijau, kuning sekarang jadi merah. Oh, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang tuh, orang Ciomas, orang Pontang. Aya nu beunang coronanya ada ya. Ada yang kena. Nah, ini new normal ini diberlakukan supaya kita lebih rajin lagi menjaga kebersihan badan terutama setelah dari luar itu masuk rumah cuci tangan.
terus pakai masker ketika di luar, tidak dulu berkerumun dan lain-lain. Nah itu mungkin tatanan hidupnya. Oh itu eta memang benar-benar diputuskan ke pemerintah gitunya. Ya, karena untuk menghindari tadi penularan corona di tempat-tempat publik gitu. Kalau nggak terlalu terpaksa banget, jangan keluar rumah. Iya. Kalau tapi kan ini juga minimal new normal ini sudah membuat masyarakat sedikit agak longgar lah. Iya. Karena yang namanya orang-orang yang kerja harian kayak kita yang di lapangan Iya. Mau tidak mau harus keluar rumah karena urusan pekerjaan, urusan perut ini Iya. Urusan perut. Tapi saya rasa nih Kang Wahyu, setelah adanya peraturan tentang kehidupan normal baru itu ini ada sebuah masyarakat yang terbagi dua sih saya merasa. Gitunya. Aya nu memang nurut ke pemerintah gitu. Aya nu teu bisa bener-bener mengikuti pemerintah gitu. Karena memang tadi tehnya kehidupan sosialnya lebih tinggi gitu. Lamun ku ka pasarna teh memang kudu ka pasar, jeung di pasarna kan rame terus kan gitu. Mohon. Nah, eta kira-kira menurut Kang Wahyu untuk terbagi dua eta kira-kira bagus ente eta, ada ente eta kitu eta. Ya sebenarnya nya kuduna mah lamun misalkan memang eta keputusan pemerintahnya, hayu urang barang-barang ikuti eta keputusan pemerintah. Betul. Sedangkan teu aya ayeuna kan loba nu memang teu resep oge karena teu bisa karena ku tidak bisanya begitu. Betul. Kira-kira itu menurut Kang Wahyu tuh. Ya memang ini mau tidak mau masyarakat terbelah dalam tanda kutip. Ada yang memang masih kuat menjalankan instruksi pemerintah, ada juga yang memang sudahlah cuek bae lah. Gitu ya. Wayahnya kena gitu atau memang ada juga masyarakat yang memang sekarang ini sudah corona tuh apa sih, nggak ada gitu kan. Sudah itu, jadi mereka percaya bahwa memang corona ini sudah tidak ada. Atau ini buat-buatan dari kepentingan pihak tertentu. Ya silahkan saja kalau itu dikembalikan pada diri masing-masing. Tapi saya pribadi memang karena bekerja di media yang setiap hari mungkin memantau perkembangannya, terlepas ini konspirasi atau bukan, tapi corona itu memang ada. Kalau keyakinan saya, corona ada. Terlepas ini dibuat atau memang tidak disengaja gitu penyebarannya. Nya meureun sigana mah corona mah aya gitunya. Oh iya nya. Corona mah aya gitunya, tapi memang tadi teh nya karena memang tidak tersengaja memang menjadi dampak semuanya begitu ya. Tapi saya rasa juga memang corona ini masyarakat boro-boro masyarakat, saya sendiri juga merasa bahwa corona ini yang terasa itu hanya dampaknya saja gitu. Betul. Iya benar banget. Dampak ekonomi kita sangat terasa banget ini corona ini. Iya betul. Oke, itu dia, terima kasih banyak nih Kang Wahyu atas informasi hari ininya mengenai dua informasi tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, ada sepatah kata closing statement dari Kang Wahyu mengenai informasi dua tadi dari media sosialnya tentang kehidupan baru kita ini hari ini. Untuk teman-teman, bahwa memang kita saat ini hidup di tengah dunia digital. Dunia digital ini tadi seperti saya sebutkan ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Betul. Nah, untuk memanfaatkan dampak-dampak positif tadi sudah saya sebutkan bahwa memang hendaklah dunia digital ini dibuat menjadi modal kita untuk lebih produktif. Betul. Produktif. Nah, untuk dampak-dampak negatifnya tadi sedemikian rupa ditinggalkan lah. Supaya apapun yang kita lakukan lebih proporsional dan kita jangan mengasingkan diri dari perkembangan digital ini, karena mau tidak mau ke depan kita harus dituntut menguasai. Oke, terima kasih banyak Kang Wahyu. Semoga informasi ini dapat memberikan informasi yang lebih kuat gitu ya. Dan tentunya penonton Mangkaleng jangan lupa terus dukung channel Mangkaleng. Ada tombol sabrek, ada tombol like gitunya. Upami bermanfaat sok mangga disebarkan karena keluarga ataupun tetangga gitunya. Tong hilap saksikan di segmen-segmen berikutnya Mangkaleng.
Kang Wahyu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Bye bye. Bye bye.